Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, di mata kuliah mata pelajaran manajemen resiko. Dengan saya Teti Rianto, saya berada di kelas MJ 501. Oke, di sini saya mengambil topik mengenai implementasi regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, surat edaran dan peraturan OJK, yaitu penerapan regulasi dalam sektor perbankan. Apa saja tugas dan peran OJK dalam sistem keuangan Indonesia? Yaitu beberapa tugas lain yang harus dilakukan OJK dalam sektor perbankan antara lain adalah menyusun sistem pengawasan bank dan juga melakukan penegakan hukum pada sektor bank. OJK juga harus melakukan pembinaan, pemeriksaan, serta pengawasan dalam sektor bank. Seluruh hal ini selanjutnya bisa dikembangkan lagi guna memaksimalkan performa perbankan demi kepentingan masyarakat luas. Peran OJK sebagai pemberi izin untuk mendirikan bisnis atau usaha bank seperti membuka kantor cabang menjadi bagian dari wewenang yang ditetapkan melalui undang-undang, di mana sebelumnya wewenang ini menjadi bagian Bank Indonesia. Peran OJK dalam mengatur kegiatan usaha bank juga melakukan pemberian persetujuan bagi bank untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya. Selain memberikan izin pendirian bank, OJK juga memiliki wewenang dalam mencabut kembali izin usaha dan kegiatan bisnis bank. Hal ini dilakukan karena pihak bank melakukan pelanggaran terhadap peraturan undang-undang yang telah dibuat. Pentingnya SE dan POJK sebagai pedoman dan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Nah, dasar hukum pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi dan perlindungan konsumen, rujukan dasar hukumnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ini ada dua pasal. Pasal pertama ya Pasal 1 angka 43 yaitu tentang pengawasan perilaku pasar atau market conduct adalah pengawasan terhadap perilaku PUSK atau pelaku usaha sektor keuangan dalam mendesain, menyediakan, dan menyampaikan informasi, lalu menawarkan, menyusun perjanjian, dan memberikan pelayanan atas penggunaan produk atau layanan, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Ya, yang kedua ada pasal 8 angka 3 dalam rangka mencapai tujuan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Otoritas jasa keuangan yang berfungsi yang pertama yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang terakhir yaitu memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Pentingnya asuransi dalam manajemen risiko. Nah, ini yang pertama yaitu perusahaan dapat mengalihkan sebagai resiko keuangannya yang signifikan kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan asuransi melalui asuransi yang berperan penting dalam manajemen risiko. Yang kedua yaitu asuransi juga merupakan sumber ketenangan pikiran bagi manajemen dan pemangku kepentingan karena mengurangi ketidakpastian dalam operasional bisnis. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi resiko ekonomi. Nah, identifikasi resiko ekonomi merupakan langkah awal dalam manajemen resiko yang bertujuan untuk mengenali berbagai potensi ancaman yang dapat berdampak pada stabilitas. Yang pertama yaitu daya beli konsumen dapat menurun dan biaya produksi dapat meningkat seiring dengan kenaikan harga barang dan juga jasa yang berlebihan. Fluktuasi suku bunga dapat berdampak pada biaya pinjaman serta investasi sehingga mengakibatkan penurunan likuiditas perusahaan dan keuangan. Untuk yang terakhir, iklim usaha dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, perubahan peraturan atau ketidakstabilan politik terutama di industri yang memiliki peraturan yang ketat.
Oke, kepemimpinan dalam manajemen resiko, visi dan strategi yang jelas untuk manajemen resiko dalam organisasi ditetapkan oleh para pemimpin yang efektif. Mereka memastikan bahwa manajemen resiko dapat disertakan. Yang kedua yaitu pemimpin bertanggung jawab untuk membangun budaya risiko yang positif dalam organisasi, di mana setiap karyawan memahami pentingnya manajemen resiko. Selanjutnya yaitu mengukur dampak dan probabilitas. Nah, yang pertama yaitu gangguan, kerusakan, dan keterlambatan pengiriman dapat disebabkan oleh risiko yang berdampak pada operasional perusahaan. Yang kedua, dampak jangka panjang akan sulit diperbaiki jika reputasi perusahaan rusak, termasuk hilangnya kepercayaan pelanggan dan investor. Yang terakhir yaitu suatu perusahaan mungkin terpaksa mengubah strategi bisnisnya karena adanya resiko yang berdampak signifikan. Manajemen risiko yang berhasil itu yaitu sektor teknologi menjadi tempat di mana perusahaan-perusahaan global yang beroperasi secara global berhasil mengatasi gejolak perekonomian akibat krisis keuangan global dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif. Untuk mendiversifikasi sumber pendapatan, perusahaan memperluas portofolio produk dan pasarnya karena operasi mereka tersebar di berbagai negara. Mereka menerapkan strategi lindung nilai untuk melindungi nilai tukar mata uang. Nah, di sini ada strategi mitigasi resiko. Yang pertama itu tujuan diversifikasi adalah untuk mengurangi risiko total dengan menyebarkan investasi atau aktivitas bisnis ke berbagai aset, pasar, atau produk. Dengan menghindari penipisan salah satu sumber pendapatan atau investasi. Yang kedua, perusahaan dapat melindungi dirinya dari fluktuasi harga yang tidak diinginkan atau perubahan nilai tukar dengan menggunakan strategi lindung nilai, kontrak berjangka panjang, dan instrumen keuangan lainnya yang digunakan dalam proses ini. Yang ketiga yaitu pengalihan resiko kepada pihak ketiga, khususnya perusahaan asuransi, merupakan bagian dari asuransi yang merupakan strategi manajemen risiko. Perusahaan bisa mendapatkan perlindungan terhadap berbagai risiko seperti kerusakan properti. Nah, kesimpulan dari presentasi ini yaitu presentasi ini diakhiri dengan menyoroti pentingnya manajemen risiko dalam mengelola gejolak dan ancaman perekonomian agar lebih efektif dalam manajemen risiko perusahaan. Organisasi harus secara proaktif mengidentifikasi, mengukur, serta mengelola risiko melalui strategi seperti diversifikasi, lindung nilai, dan asuransi dengan membangun budaya risiko yang positif, kemudian komunikasi yang jelas, dan kolaborasi yang lintas disiplin. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.